Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lanjut lagi bahas soal KSNP 2020 bidang ekonomi ya. Nah, kemarin yang video sebelumnya kan udah dari soal nomor 1, 2, 3 kan. Terus tinggal yang ke bawahnya kan. Jadi tiap video insya Allah bahas 3 sampai 2 nomor lah. Tuh. Nah, tapi yang dari soal nomor 4 sampai soal nomor 12 itu udah gue bahas di video yang bentuknya itu screenshotan gitu. Nanti bisa dicek lagi. Ini yang nomor 4 kan udah pernah dibahas. Terus nomor 5 juga udah pernah dibahas. Nah, yang belum ini nomor 6 karena kemarin nggak ada di screenshotan gue gitu. Kayak keselip lupa gitu. Jadi nomor 6 ini sebenarnya soalnya istilah doang sih gitu. Inti dari pertanyaannya itu yang di kalimat terakhir, capital inflow that is invested in a short period of time is called. Nah, jadi ini sebenarnya ya tinggal hafalan hafalan kalian aja gitu. Nah, jadi istilah dari ini si capital inflow that is invested in short period itu namanya hot money gitu. Ini juga beberapa kali gitu dikeluarin di soal OSP tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi yang pengen gue bahas di sini kalau kalau pengertiannya ya udah pengertiannya itu aja gitu, hot money gitu. Ini kan termasuk soal yang bisa dibilang jangan disia-siain gitu karena tergolong mudah. Tapi yang pengen dibahas yang bagian sebelumnya nih. Capital inflow to a country is positive thing as long as it is invested in a country for a long period of time. Jadi capital inflow yang masuk ke suatu negara itu suatu yang positif gitu. Kalau misalkan investasinya itu buat jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan di jangka pendek itu justru memberikan efek yang negatif ke negara tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan capital inflow yang buat jangka panjang gitu ya, makin panjang periodnya itu makin bagus. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia jangka panjang, otomatis kalau misalkan ditaruh ya udah nggak ditarik-tarik gitu. Karena dia kan long term kan, long period gitu kan. Jadi dia masukin capital inflow in ke negara, terus ya berarti kan negara itu nanti siapa apa namanya kapitalnya itu bisa dibuat gedung, dibuat pabrik, buat bisnis gitu kan. Itu kan bisa memperbagus GDP atau produksi dari negara yang dimasukin itu kan negara apa namanya kapitalnya kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia di sifatnya short term atau short period itu justru membahayakan. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan terjadi pergolakan sedikit gitu, misalkan return yang kapitalnya ini yang punya kapital ini ngerasa returnnya kurang di negara itu dia bakal narik gitu gitu. Kalau misalkan short period atau kalau misalkan nguntungin ya dia masukin lagi gitu. Bisa masuk keluar dengan mudah gitu. Kenapa bahaya? Karena ini bisa menimbulkan pertama yang paling utama itu ketidakstabilan kurs dari suatu negara gitu. Jadi kalau bisa capital flow entah itu outflow maupun inflow itu salah satu faktor yang menyebabkan naik turunnya kurs suatu negara gitu. Kalau misalkan dia short period, berarti dia gampang keluar untuk keluar dan masuk, ya nanti nggak stabil kursnya gitu. Kalau kurs nggak stabil, ntar masalah lagi ke tingkat bunganya gimana, terus juga masalah lagi ke net exportnya itu gimana. Jadi gitu. Tapi kalau jawaban yang nomor 6 itu intinya yang kalimat terakhir, capital inflow that is invested in a short period of time is called hot money gitu. Oke, nomor 7 udah pernah dibahas juga. Nomor 8 juga udah pernah. Terus nomor 9 juga udah. Nomor 10 juga udah. Dan nomor 11 yang belum, nomor 12-nya udah. Jadi kita bahas nomor 11 sama nomor 13. Oke. Nomor 11 itu tentang apa namanya? Sistem ekonomi gitu. Firm or companies which are founded based upon cooperative principle and regulation can control capitalistic manner. Ini maksudnya perusahaan atau company yang dibangun
yang basis pembentukan perusahaannya itu kooperatif. Kooperatif ini maksudnya kayak sistem di Indonesia gitu. Kooperatif prinsipal maksudnya sistem koperasi, prinsip koperasi mirip kayak gitu. Dan regulasi. Regulasi itu maksudnya regulasi pemerintah gitu. Pemerintahnya punya ambil andil buat di ekonominya. Itu dapat mengontrol capitalistic manner. Capitalistic manner ini maksudnya kecenderungan untuk menjadikan sistem ekonomi di negara itu jadi kapitalistik, basisnya kapitalis gitu. Ya ini jawabannya benar ya. Kenapa benar jawabannya? Karena nanti dijawab tuh di alasannya. Yang because in cooperative the distribution of profit are based on business involvement rather than composition of share gitu. Nah, yang nomor 11 yang pernyataan utamanya benar, mencegah kapitalistik manner. Kenapa? Karena dijawab tuh di alasannya. Karena di sistem yang prinsip yang kooperatif, pendistribusian profitnya itu maksudnya berbasis kepada business involvement. Maksudnya itu ambil andil di bisnisnya itu seberapa gitu. Bukan dari composition of share. Kalau composition of share itu maksudnya komposisi sahamnya atau komposisi kepemilikannya gitu. Ya kan kalau yang sifatnya kooperatif atau kayak kooperasi gitu kan orang orang yang dapat bagian lebih gede dari profit perusahaan itu kan mereka yang punya transaksi lebih banyak gitu kan, atau enggak misalkan dia koperasi pinjaman dia punya transaksi modal yang lebih banyak dibanding yang lain gitu. Nah, karena transaksi-transaksi yang berhubungan ke perusahaan tadi itu kan bakal memperbagus perusahaan kan. Makanya yang makin banyak transaksi makin bakal makin dapat profit yang lebih gede dibanding yang lain gitu. Kalau composition of share itu kan berarti kepemilikan saham kan. Nah, kalau kayak gitu kan bakal nimbulin capitalistic manner. Kenapa demikian? Karena kan orang kalau mau beli saham atau beli kepemilikan suatu perusahaan kan harus keluar duit gitu. Mereka yang duitnya banyak bakal dapat komposisi yang lebih besar di perusahaan itu gitu. Makanya orang yang kaya kan nanti duitnya banyak, dia bisa beli saham yang lebih banyak. Saham yang lebih banyak dia bakal punya komposisi kepemilikan yang lebih besar dan bakal dapat profit yang lebih besar juga gitu. Jadi jawabannya yang pernyataan pertama ini benar, alasannya juga benar dan saling berhubungan gitu. Maksud saling berhubungan di soal sebab akibat itu ya yang pernyataan pernyataan utama itu bisa dijelasin sama si alasannya. Kan cara bacanya itu because-nya itu dibaca. Jadi firm or companies which are founded based upon cooperative principles and regulation can control capitalistic manner because in cooperative the distribution of profit are based on business involvement rather than composition of share. Gitu cara bacanya. Oke, nomor 12 udah pernah dibahas. Terus nomor 13 ini belum pernah dibahas ya. Oke. Nomor 13 ini tentang income per capita. Larger per capita incomes imply better prosperity because the calculation of per capita income eliminates change in prices gitu. Larger per capita income berarti makin besar per capita income, pendapatan per kapita itu bakal bisa membuat prosperity atau kesejahteraan itu makin lebih baik gitu. Ini kalau di kuncinya nomor 13 itu yang C. Yang C itu berarti pernyataan pertamanya benar, tapi pernyataan keduanya salah gitu. Nah, dia yang 13 ini dia bilang per capita income gitu. Tapi sebenarnya selama gua belajar per capita income sini belum sepenuhnya gitu. Belum sepenuhnya menggambarkan prosperity gitu. Karena dia ngomongnya per capita income. Per capita income itu biasanya lebih identikan dengan
income-nya itu yang bersifat nominal itu. Nah, mereka yang bersifat nominal itu kan masih ada faktor harga kan di dalamnya. Masih ada faktor inflasi di dalamnya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau yang per capita income doang itu belum bisa menggambarkan sepenuhnya prosperity. Gitu. Ini belum bisa menggambarkan sepenuhnya prosperity. Tapi kalau di kunci jawabannya itu yang yang C, larger per capita income itu bisa mengimply better prosperity. Mungkin karena dia bilangnya per capita incomes. Ada per kapitanya gitu. Kalau per kapita itu kan menggambarkan rata-rata income penduduknya kan. Gitu. Berarti ibaratnya kalau misalkan makin besar rata-rata pendapatannya ya makin besar juga gitu kan. Makin besar juga pendapatan yang atau daya beli gitu. Bukan daya beli juga sih, tapi kayak kemampuannya gitu. Buat memenuhi kesejahteraan mereka gitu. Because the calculation of per capita income eliminate change in price. Nah, ini baru yang kayak yang lebih setuju lah dibanding yang pernyataan utama gitu. Dia bilang perhitungan dari per capita income itu di eliminate, maksudnya mengeluarkan. Maksudnya di perhitungan per capita income itu nggak ada lagi perubahan harga. Maksudnya udah faktor harga itu udah dikeluarin gitu dari perhitungan per capita income gitu. Nah, tapi itu salah ya. Kenapa salah? Karena dia bilang itu per capita income, per capita income. Kalau misalkan nggak disebutin real per capita income, berarti dia nominal gitu. Kayak tadi, nominal itu masih ada inflasi di dalamnya. Kalau masih ada inflasi, berarti dia belum mengeliminate change in prices gitu. Jawabannya mungkin harusnya lebih tepat yang ini ya, yang salah ya, yang E. Tapi kalau di KJ-nya, di kunci jawabannya itu yang C gitu. Nggak apa-apa. Ini pemahaman gue aja gitu. Oke, ada 3 soal dari soal KSNP 2020. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Mungkin kalau misalkan kalian pengen lihat-lihat Instagram atau nggak ikut-ikut pelatihan atau nggak ikut tryout, bisa lah cek di Instagram gue di @mhmddugi. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat.